أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Mangka di sini ada nun sukun menghadap kepada huruf kaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Jadi makna ikhfa ab'ad itu yaitu jauh. Antar makharijul huruf nun dengan kaf itu posisinya saling berjauhan. Makhraj nun letaknya di ujung lidah, sementara makhraj kaf letaknya di pangkal lidah agak sedikit turun ke bawah, jadi berjauhan. Maka untuk ikhfa ab'ad ini
Kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan, itu lebih ke dengung. Maka cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf kaf. Mangka, jangan langsung mang ya, tapi antar diidharkan dan diidghamkan. Itu makna samar-samar, makna daripada ikhfa. Mangka ya. Jadi ditahan dulu di sini lebih kurang 2 harokat. Mangkana. Ka dibaca panjang 2 harokat. Ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Yuri, untuk hukum bacaan ra-nya ditipiskan karena ra ini harokatnya kisrah. Yuri, ri ya. Untuk ri-nya dibaca panjang 2 harokat. Ada sukun sebelumnya harokat kisrah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Thawa. Nah, ini tha ya. Hurufnya yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Tha. Jadi dia hurufnya lembut dan desis anginnya itu agak samar-samar karena sifatnya adalah hamas. Yuridu thawa, jangan sa ya ataupun sya. Thawa, wanya dibaca panjang 2 harokat. Ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Thawabat dun. Di sini baddun ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu dal. Cara bacanya, ba-nya langsung dimasukkan ke dalam huruf dal dengan cara ditekan. Dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Thawabat dunya. Dunya ada nun sukun menghadap dengan huruf ya dalam satu kalimat. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat, maka nunnya dibacakan secara jelas, yaitu diidharkan ya. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan ya yang masih dalam satu kalimat, ini bukan termasuk daripada idgham ya. Karena idgham pun sama, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Namun yang menjadi perbedaannya adalah kalau misalkan dia idgham, nun sukun menghadap dengan ya, yaitu antara nun sukun dengan ya-nya harus terpisah di lain kalimat. Jadi dun, kemudian ya-nya satu kalimat. Nah, karena ini berhubung nunnya dengan ya masih bersatu dalam satu suku kata, maka nunnya dibacakan secara jelas. Dunya, nggak boleh dibaca duya ya. Karena ini juga disebut dengan idhar mamnu ya. Jadi kebalikan daripada idhar hakiki ya. Kemudian ya dibaca panjang 2 harokat. Ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Fa'inda, inda ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Jadi makna aqrab itu dekat. Nun posisinya ujung lidah, dal juga posisinya ujung lidah. Maka untuk ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar ya. Dengungnya ada cuman sedikit karena nun dengan dal itu makhrajnya saling berdekatan. Cara bacanya, nunnya tetap disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf dal. Fa'inda ya. Fa'indallah. Dallah di sini ada lafadz Allah. Cara bacanya ditebalkan, itu tafkhim karena sebelum lafadz Allah berharakat fathah yaitu da. Dallah ya. Untuk la-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar.
Thawa, wanya dibaca panjang 2 harokat, mat tabi'i zahiri, ada alif sebelumnya harokat fathah. Buddun, ya ini dinamakan juga dengan alif lam asyamsiyah, sama seperti kalimat yang di belakang yaitu dunia ya. Cara bacanya banyak langsung dimasukkan ke dalam huruf dal dengan cara ditekan. Thawabud dun ya, untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Dunya, nunnya dibunyikan secara jelas atau diidharkan. Dunya cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Ya dibaca panjang 2 harokat, mat tabi'i zahiri, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian wal a, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi l-nya. Wal akhirah, a dibaca panjang 2 harokat. Ini dinamakan dengan mad badal, yaitu setiap huruf mad yang terdapat pada hamzah maka itu dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal ini tetap dibacanya panjang 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Cuman yang jadi perbedaannya, kalau mad badal dia huruf madnya terkhusus pada hamzah, sementara mad tabi'i dia boleh daripada huruf yang lain selain daripada hamzah. Akhirah, rohnya dibaca tebal ya, karena rohnya berharokat fathah. Cara bacanya pangkal lidahnya naik ke atas langit. Wal akhirah. Kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti di sini lebih utama. Maka ketika kita berhenti otomatis kita sukunkan huruf akhir yaitu ta. Nah, ketika kita sukunkan ta-nya, maka yang menjadi bacaannya bukan lagi ta, namun sudah berubah menjadi ha. Wal akhirah. Jadi bukan dibaca wal akhirat ya, tapi akhirah. Nah, ini ta marbutah. Jadi kalau dibaca jadi ta, kalau disukun jadi ha. Waka dibaca panjang 2 harokat yaitu mad tabi'i zahiri. Wa kana Allah, ini lafzul jalalah dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah. Kemudian la-nya dibaca panjang 2 harokat. Wa kana Allahu sami, mi juga dibaca panjang 2 harokat, ya sukun sebelumnya harokat kisrah, mad tabi'i zahiri. Amba, nah ketika tanwin am ya menghadap dengan huruf ba, itu ketika tanwin bertemu dengan ba, maka ini dinamakan dengan hukum iqlab. Cara bacanya, tanwinnya dibalikkan kepada bunyi mim sukun ya. Sami'am. Jadi yang dibaca di sini bukan lagi tanwinnya tapi mim sukunnya. Sami'am ba ya, dengan cara ditahan karena iqlab ini cara bacanya didengungkan. Wa kana Allahu sami'an basira. Si ini dibaca panjang 2 harokat, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah yaitu mad tabi'i zahiri. Untuk shad ini dibaca tebal ya, dan anginnya lebih jelas karena shad ini sifatnya adalah shafir. Basira. Jadi posisinya yaitu ujung lidahnya menghadap ke gusi gigi bagian bawah. Untuk ro-nya dibaca tebal karena ro berharokat fathah ya, dan dibacanya panjang 2 harokat karena ini merupakan mad aiwat ya, itu di akhir kalimat ya, ada alif sebelumnya harokat tanwin fathah. Maka cara bacanya hilangkan 1 baris. Basira, hilangkan 1 baris kemudian panjangkan 2 harokat. Shadaqallahul azim.
Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.